Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengurus segala urusannya. Surah At-Talaq ayat 3. Ayat yang lain, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman orang beriman bertawakal. Surat Ali Imran 122. Ayat yang ketiga, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah 23. Kepada Allah lah kamu bertawakal kalau memang betul kamu beriman. Dikaitkan Allah antara iman dan tawakal. Tidak mungkin orang mampu bertawakal pada apa yang dia tidak percaya. Pasti dia percaya baru dia bisa bertawakal. Semakin kuat keyakinan, semakin kuat tawakal. Kalau sudah kita serahkan pada Allah, itu urusan Allah, Allah yang mengurus setelah usaha. Alamatul mutawakkili salasun. Tanda orang bertawakal itu ada 3. Mudah mengucapkan tawakal. Saya sudah tawakal Pak Ustaz. Apa tanda orang bertawakal? 3. Pertama, la yas'al. Dia tidak minta. Yang kedua, wala yarud. Dia tidak menolak. Yang ketiga, wala yahbas. Dia tidak menahan. Tidak meminta, tidak menolak, tidak menahan. Berarti dia sudah serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini 100%. Yang 50 kita urus, yang 50 serahkan pada Allah. Kita mau mencari ikan. Yang urusan kita mengambil bambunya, mengikat pakai benang, mengambil umpannya, meletakkannya di tepi sungai. Adapun ikan yang akan dapat itu bukan urusan kita. Maka urus saja urusan kita, serahkan urusan Allah, serahkan kepada Allah. Sikap kita berserah setelah tawakal, berserah setelah usaha ikhtiar, itu disebut dengan tawakal. Qala Sahal bin Abdullah, Imam Sahal bin Abdullah berkata, awwalu maqamin fit tawakkal. Maqam pertama, level pertama orang tawakal itu ayyakunal abdu baina yadillah azza wa jalla kal mayyit baina yadil ghasil. Level pertama orang tawakal itu seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Bagaimana orang yang dimandikan jenazah? Tangannya dibengkokkan, dia diam. Kepalanya disiram pakai air, dia diam. Dimasukkan kapas ke hidungnya, tak melawan. Begitulah kalau memang kita betul-betul tawakal kepada Allah. Kalau masih ada risau di hati, marah, gelisah, berarti tak bertawakal. Orang sekarang komplain, udahlah tak tawakal, komplain pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa syaa. Orang yang memandikan itu membolak-baliknya sesuka hatinya. Dibalik ke kiri, dibalik ke kanan, disiram pakai air, dibasuh muka, dibasuh mata, diculuk hidung. La yakunu lahu harakah wala tadbir. Dia tidak ada gerakan dan tak ada rencana. Mayat itu tak ada bergerak. Kalau sampai bergerak lari semua. Wala tadbir, dan dia tidak lagi mengurus urusannya. Sudah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Begitu kata Imam Sahal At-Tustari. Wa qala Hamdun, Imam Hamdun berkata, at-tawakkul, apa itu at-tawakkal? Al-i'tisamu billah. At-i'tisam billah, al-i'timadu 'ala Allah. Hanya bersandar kepada Allah semata. Bersandar ke batang pokok kayu, datang angin puting beliung, tercabut akarnya. Bersandar ke beton yang tinggi, datang gempa, tumbang. Bersandar kepada orang, mati dia. Bersandar kepada manusia, sakit dia. Bersandar kepada siapa? Al-i'timadu 'ala Allah, al-i'tisamu billah wa'tasimu bihablillah. Hanya berserah kepada Allah semata. Itulah tawakal. Wa'lam anna tawakkula mahalluhul qalbu. Ketahuilah sesungguhnya tawakal itu letaknya bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mata, bukan di hidung. Letak tawakal itu adalah qalbu, letaknya di dalam hati. Ba'dama tahaqqaqal 'abdu anna al-taqdira min qibalillah. Setelah sampai seorang hamba itu pada hakikat bahwa takdir itu datangnya ketetapan dari Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan takdir ukurannya. Wa in ta'assara syai'un fa bi taqdirihi. Kalau ada terasa sempit, sulit, itu pun juga takdir Allah. Sudah tanam padi, padinya disemai, habis itu ditanam. Setelah itu berdoa, tiba-tiba datang angin puting beliung, banjir bandang, rata padi tak dapat dipanen. Wa in ta'assara, itu pun juga takdir Allah.
Andai bisa dipanen berhasil tahun ini, itu pun juga takdir Allah. Apa maknanya? Tanam, siram, perhatikan irigasinya, berdoa siang dan malam. Selepas itu tawakal Allah. Wa in ittafaqa syai'un fabitaysirihi. Seandainya dimudahkan Allah, seandainya dibuat Allah berhasil, itu pun juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berusaha, serahkan pada Allah, siap menerima apapun yang terjadi. Berhasil bersyukur, gagal bersabar, barulah orang sampai pada maqam tawakal. Waqala Ibrahim Al-Khawas, Imam Ibrahim Al-Khawas berkata, man sahha tawakkuluhu fi nafsihi sahha tawakkuluhu fi ghairihi. Siapa yang benar tawakalnya terhadap dirinya, terhadap hawa nafsunya, maka benarlah tawakalnya terhadap yang lain. Lawan hawa nafsumu, tundukkan keinginan-keinginan duniamu. Setelah itu kau bertawakal kepada Allah, maka insya Allah tawakalmu pada yang lain lancar. Ada satu orang berkata, tawakkaltu 'ala Allah, aku sudah bertawakal kepada Allah. Wa yakdzibu 'ala Allah, sebenarnya dia berdusta. Tawakkaltu 'ala Allah, aku sudah tawakal. Wa yakdzibu 'ala Allah, sebenarnya dia bohong. Kenapa? Lau tawakkala 'ala Allahi la radiya bima yaf'alu Allah bihi. Seandainya benar tawakalnya kepada Allah, pastilah dia akan ridha apapun yang terjadi. Kalau ada kita melihat orang mengaku bertawakal, ketika bisnisnya berhasil wajahnya cerah, ketika rugi wajahnya cemberut, tawakalnya bohong. Karena kalau benar tawakalnya kepada Allah, pasti dia akan ridha. La radiya bima yaf'aluhu Allah bihi. Apapun yang dilakukan Allah, dia ridha. Karena yang menyuruh tawakal adalah Allah, dan yang menyuruh menerima hasil dari tawakal juga adalah Allah. Kapan seseorang itu disebut orang yang bertawakal? Faqala, Imam Yahya bin Mu'adz menjawab, idza radiya billahi wakilan. Kalau dia ridha menerima Allah sebagai wakil, maka saat itulah baru dia bertawakal. Saya mau pergi ke luar kota, segala urusan-urusan ini tolong kau urus. Kuserahkan semuanya, engkau yang ngurus ya. Ya, uruslah ini. Serahkan semuanya. Kalau sudah putus penyerahanmu, apapun yang terjadi kau terima. Baik senang maupun susah, baik lapang maupun sempit. Kalau berserah kepada manusia saja kita lepas plong, apalagi berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kau serahkan perkara ini? Kepada wakil saya. Kemana kau serahkan ini? Kepada deputi saya. Kau serahkan kemana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah menyia-nyiakan orang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Makanya Allah suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa syarat tawakal? Tarhul badani fil ubudiyah. Mencampakkan fisik badan, anggota tubuh dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bersandar kepada tangan, kaki, mata, kepala. Wa ta'alluqul qalbi birrububiyah. Tapi yang digantungkan adalah hati kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Campakkan ketergantungan fisik badan dalam penghambaan diri kepada Allah, gantungkan kekuatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattuma'ninatu ilal kifayah, merasa tenang kalau sudah cukup keperluan. Fa in u'tiya syakar wa in muni'a sabar. Kalau dapat syukur, kalau tak dapat sabar. 3. Campakkan, buang jauh-jauh ketergantunganmu kepada zahir fisik. Gantungkan hatimu sekuat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan jiwamu ketika kau dapat sesuai dengan kebutuhan keperluanmu. Kalau dapat kau bersyukur, kalau tak dapat kau bersabar. Itulah tawakal. Berat nih Pak Ustaz. Ini teori. Ini teori. Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang akan kuat tawakalnya kalau dia tahu bahwa Allah melihat dia, memandang dia, mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Lepaskan dari bersandar kepada anggota tubuh,
lepaskan dirimu bahwa kau punya daya dan upaya kekuatan. Kuatnya tawakalmu karena kau sadar bahwa Allah tahu apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan. Pada saat itulah baru kau sampai pada hakikat tawakal. Kalau kita sadar bahwa yang kita alami itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa ringan walaupun yang kita terima itu sama dengan orang yang tak beriman. Orang tak beriman sakit, kita beriman sakit. Orang tak beriman mati, kita beriman mati. Orang tak beriman hilang barangnya, kita juga mengalami hal yang sama. Kenapa yang kita rasakan lebih ringan? Karena kita sadar bahwa yang menurunkan sakit, hilang, patah, kebakaran adalah Dia yang selalu melihat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan. Kita akan merasa ringan. Jadi keliru betul kalau orang berkata, saya Pak Ustadz setelah hijrah ini banyak sekali masalah. Dulu sebelum hijrah tak ada masalah. Orang sebelum taubat dengan setelah taubat, sebelum hijrah dengan setelah hijrah, sebelum masuk Islam dengan setelah Islam sama. Tetap sakit, tetap hilang, tetap kebakaran, tetap rugi. Apa bedanya? Bedanya setelah hijrah, setelah taubat, setelah Islam terasa ringan. Kenapa? Karena dia sadar siapa yang memberikan ujian itu.